Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa atba'ihil kiramil barah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bi, sekarang kita sudah memasuki bulan Rajab. Alhamdulillah. Apalagi di tanggal 27 Rajab ini ada sejarah tentang perjalanan Rasulullah Isra Miraj. Ya. Nah, bagaimana kalau hari ini kita ngobrol tentang kemuliaan bulan Rajab dan perjalanan Isra Miraj Rasulullah SAW. Ya, kita udah masuk bulan Rajab dan 27 Rajab itu bertepatan dengan perjalanan yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas yang pertama tentang kemuliaan bulan Rajab. Bulan Rajab itu sendiri yang bermakna agung, mulia, dan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 telah menetapkan bulan itu dalam satu tahunnya 12 bulan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 bulan yang dimuliakan. Ada Rajab, Qadah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, untuk bulan Rajab sendiri, kargojari dari alim ulama, bulan Rajab itu bermakna terdiri dari 3 huruf. Rohnya itu adalah rahmatullah alaih, Allah yang maha merahmati. Jadi penuh rahmat di bulan ini. Jimnya atau ja-nya itu adalah Zudullah atau kemurahan Allah. Dan untuk ba-nya adalah birullah atau kebaikan Allah. Makanya di bulan ini banyak sekali keutamaan yang terdapat di bulan Rajab. Jadi pahala ini dilipat gandakan. Jadi kalau kita ibadah tuh dilipat gandakan pahalanya. Tapi jangan salah, lagi-lagi kargozari dari alim ulama, kita berbuat dosa juga dilipat gandakan di bulan ini. Bulan Rajab ini dikatakan bulan tuli karena tidak terdengar lagi pertikaian ataupun kalau pedang itu bertikai, berperang, tidak terdengar di bulan Rajab ini. Jadi ada 4 bulan yang sangat dimuliakan bahkan oleh kaum Arab terdahulu sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bulan Rajab ini dimuliakan. Jadi menahan diri. Misalkan sudah berperang di bulan Rajab ini, sangat ditaati, mereka tidak berperang. Bahkan mereka saling mengunjungi meskipun orang yang dikunjunginya itu adalah orang yang telah membunuh ayahnya. Bayangin coba, saking memuliakannya bulan Rajab. Dan untuk kita sebagai umat muslim, memuliakan bulan Rajab itu yaitu memperbanyak amalia ibadah. Karena ini bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menebar begitu banyak kebaikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan melipat gandakan kebaikan ataupun amal ibadah yang kita lakukan. Ini di bulan Rajab. Dan di bulan Rajab juga ada beberapa kejadian, Umi. Ya. Salah satunya Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Itu bertepatan di bulan Rajab. Juga ada Ali bin Abi Thalib, lahir di bulan Rajab, tepatnya di tanggal 13 Rajab. Juga
ada sejarah Salahuddin Al-Ayyubi, itu sejarah tentang pembebasan Masjidil Aqsa. Bahkan ada filmnya juga kan, sudah berbentuk film dan bisa kita tonton visualnya seperti apa. Itu penaklukan daripada ataupun pembebasan Masjidil Aqsa yang terjadi di Perang Salib itu bertepatan di 27 Rajab 583 Hijriah. Nah, banyak kejadian yang terjadi di bulan Rajab. Bahkan Isra wal Mi'raj terjadi di bulan Rajab 27 Rajab tepatnya. Jadi banyak kisah-kisah juga yang terdapat di bulan Rajab, kemuliaan-kemuliaan yang didapat di bulan Rajab, bahkan segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab. Dan kita senantiasa juga menahan diri, bahkan bukan di bulan Rajab saja, di bulan-bulan lain kita menahan diri dari perbuatan mungkar atau perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Jadi sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab itu banyak kemuliaan, banyak kebaikan untuk menempuh Sya'ban dan Ramadan. Ini bulan latihan nih untuk nanti kita jumpa dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita. Amin ya Allah. Sampai kita menemui bulan Ramadan. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, memperbanyak amalan-amalan sunnah yang tentunya wajib itu nggak boleh ditinggalkan. Puasa-puasa sunnah ataupun memperbanyak sedekah. Itu mengenai bulan Rajab. Nah, untuk tadi bulan Rajab dan apa? Isra wal Mi'raj. Perjalanan Rasulullah SAW. Perjalanan Rasulullah SAW itu sudah dimaktubkan dalam Quran surah Al-Isra ayat pertama dan Quran surah An-Najm, karena berbeda surat tuh. Isra-nya di Quran surah Al-Isra dan Mi'rajnya itu ada penjelasan di Quran surah An-Najm. Ini perjalanan yang diyakini benar-benar dengan keimanan. Karena hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Kita bahas tentang Isra wal Mi'raj. Kita mengacu dulu kepada Quran surah Al-Isra atau Quran surah Bani Israel. Dari urutan Al-Quran itu urutan ke 17. Terdapat 111 ayat. Dan Quran surah Al-Isra itu turun di Mekah menjadi surah Makkiyah. Makanya ayat-ayat ataupun surah-surah Makkiyah itu, surah-surah Makkiyah lebih kepada tentang keimanan, ketauhidan. Nah, kita bahas tentang Quran surah Al-Isra ayat pertama yang berkenaan langsung dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Al-Isra itu diawali dengan kata subhana, mensucikan Allah. Dan ini kalimat adalah kalimat tasbih. Tasbih itu asal kata dari sabaha yasbahu. Jadi menurut para alim ulama itu kata menjauhkan Allah Subhanahu wa taala dari sifat kurang. Jadi Allah itu sempurna. Nggak ada kurangnya. Begitu sempurna. Salah satu contoh, Nabi Yunus alaihissalam diterkam ikan nun tuh begitu besar. Manusia mana yang bisa bertahan utuh di dalam perut ikan? Tapi Nabi Yunus alaihissalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kurangnya. Sempurna, mampu menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Kalau misalkan manusia biasa masuk ke perut ikan, ya sudah dilepeh ya, dicerna. Nabi Yunus alaihissalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Nabi Yunus alaihissalam tidak bertasbih, maka akan selamanya dalam perut ikan. Dan
dan meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya, bahkan mampu menyelamatkannya. Subhanallah. Makanya Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di kobaran api. Kita tahu kan rasa api itu seperti apa? Panas. Buat Allah netral. Maha suci Allah yang bisa menjadikan api itu dingin. Makanya kita harus senantiasa memperbanyak tasbih ini, Umi. Iya. Kalau Allah itu tidak ada kurangnya, sempurna Allah itu. Ketika kita ditimpa kesulitan, subhanallah, maha suci Allah. Allah mampu mengangkat kesulitan. Ketika kita dalam kesempitan rizki, maha suci Allah. Allah tidak pernah kurang. Ya Goni, ya Mugni, ya Rojak. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi kata diawali dengan subhana itu menandakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak kurang. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kurang dan sangat sempurna. Subhanallazi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Nabi Abdihi ini asra itu perjalanan malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjalankan bi Abdihi, hambanya. Nah, ini salah satu bukti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan Isra wal Mi'raj itu bukan cuma ruh tapi jasad. Jadi kadang berbeda pendapat apakah ruh saja atau jasad. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra menurut para alim ulama, bi abdihi di sini menandakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu dengan ruh dan wujud. Bi abdihi laila. Nah, menurut para alim ulama, Isra itu perjalanan malam dan ditekankan lagi ada kata laila, malam lagi. Kargozari dari alim ulama, malam di sini itu tidak malam penuh. Jadi perjalanan yang begitu singkat. Perjalanan yang begitu singkat antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu jauh jaraknya. Iya. Kurang lebih itu 1240 km. Kalau dengan perjalanan memakai kendaraan mobil itu 15 sampai 20 jam. Kalau naik unta atau jalan kaki bisa sampai 40 hari lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha itu dilakukan hanya setengah malam. Jadi nggak semalam penuh ya, Bi? Nggak semalam penuh. Nggak semalam penuh. Kirain semalam penuh gitu. Tidak sampai semalam penuh. Jadi begitu singkat perjalanannya. Begitu singkat. Kenapa bisa begitu singkat perjalanan yang begitu dahsyat? Perjalanan malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra wal Mi'raj begitu singkat dan begitu menurut kitab panjang tuh perjalanan. Sangat panjang. Isra saja perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dengan kategori kendaraan mobil itu bisa 15 sampai 20 jam. Belum lagi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Menurut para pakarnya sendiri itu untuk mencapai ujung ruang angkasa itu langit pertama memerlukan waktu 11 miliar tahun. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh bahkan tembus ke alam malakut, tembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha dan Aras itu hanya dilakukan tidak sepenuh malam, hanya setengah malam. Kenapa bisa? Subhana, Allah tidak kurang dan Allah mampu menjalankan hambanya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berjalan tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata bi abdihi yang tadi dijelaskan itu menandakan ruh dan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung
melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Bukan ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Dan kata bi abdihi di sini juga Al-Ghazali dari alim ulama itu menandakan pangkat derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba Allah. Kalau kita hamba Allah bukan. Iya. Kita baru ngaku, tapi belum diakui oleh Allah kan. Kita hanya baru berharap menjadi hamba Allah. Ada suka tuh kalau misalkan yang infak atau apa kan dari hamba Allah, baru mengakui, belum diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga sebagai hamba-hamba Allah. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Kata Aqsa di sini jauh. Allazi barokna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Dan kata maha mendengar, maha melihat di sini, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar orang-orang yang bertasbih mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat, meyakini kejadian Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan kisah Isra wal Mi'raj ini kepada kaum Quraisy, bahkan orang-orang yang tadinya sudah Muslim, mereka murtad. Yang sudah kafir beneran, mereka mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya Abu Bakar As-Siddiq beserta sahabat-sahabat yang Allah Subhanahu Wa Taala kokohkan keimanannya, mereka membenarkan. Makanya Abu Bakar bergerak, As-Siddiq membenarkan. Nah, ketika zaman itu zaman benar-benar ditempa keimanan, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat, maha mendengar apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka saksikan. Ada yang mengolok-olok, ada yang meyakini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan perjalanan biasa, Umi. Seperti tadi Abi jelaskan, untuk menempuh jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa begitu panjang, 1240 km, ditempuh perjalanan darat melalui kendaraan roda 4 itu bisa 15 sampai 20 jam. Kalau naik unta atau jalan kaki bisa 40 hari lebih. Belum menembus ruang angkasa. Untuk mencapai titik terjauh ruang angkasa itu menurut para pakar 11 miliar tahun. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kekuasaan Allah dan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan itu hanya sekejap. Nah, untuk Masjidil Aqsa kita tahu kan, kadang kita di gambar-gambar itu Masjidil Aqsa yang kubahnya emas gitu ya. Padahal itu bukan. Masjidil Aqsa itu ada di seberangnya. Di seberang yang kubah emas itu. Iya, ada kubah yang berwarna gelap keabu-abuan itu Masjidil Aqsa-nya. Sedangkan yang yang kubah emas itu diyakini itu tempat mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, batu mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan diyakini juga Nabi Ibrahim alaihissalam yang ketika hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam di batu itu juga, kubah Sakhrah, atau misalkan kata kerennya itu Dome of the Rock, itu di Palestina itu. Jadi kita tahu antara kubah Sakhrah itu di mana dan Masjidil Aqsa-nya di sebelah mana. Dan yang mendirikan Masjidil Aqsa itu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Masjidil Haramnya Allah Subhanahu Wa Taala yang membangunkan langsung Masjidil Haram. Beda kan?
sudah ada sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi. Sedangkan Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, kemudian dibangun lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terus sempat juga dibangun oleh Raja Herodes, terus dibangun lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu untuk sedikit terjemah tentang Quran surah Al-Isra ayat pertama yang berkenaan langsung dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, dari sifat kurang Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Perjalanan Isra wal Mi'raj itu Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik sampai tembus langit ketujuh. Itu kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, makhluk bisa apa? Nabi Ibrahim alaihissalam di kobaran api, api terasa dingin. Sukanya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah daripada Isra wal Mi'raj masih banyak waktu. Masih, Bi. Kisah daripada Isra wal Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Dikatakan ini tahun kesedihan juga, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh orang-orang tercintanya seperti pamannya Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain daripada bersedih ditinggalkan oleh sosok yang dicintainya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapatkan intimidasi langsung dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi karena udah ditinggal sama pamannya yang biasa menemani dan melindunginya, sekarang orang-orang kafir Quraisy lebih berani karena sudah tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mendampingi, lebih berani. Bahkan kasta terendah daripada orang-orang kafir Quraisy sudah lebih berani meletakkan kotoran di atas kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan coba, intimidasi yang begitu, begitu dahsyat yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat perjalanan juga dakwah ke kaum Thaif. Setelah mendapat intimidasi itu dari kafir kaum Quraisy di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dakwah di Thaif. Ketika berjalan dakwah di Thaif, tidak semulus begitu saja dan sama mendapatkan intimidasi yang luar biasa. Bahkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Thaif pada waktu itu? Hai Muhammad, engkau tidak pantas menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Karena ada yang lebih pantas menjadi seorang nabi, ada yang lebih mulia seperti Abu Jahal, Abu Sufyan. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Thaif. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir-usir dengan melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Diusir. Bukan cuma di situ. Orang-orang Thaif itu menyediakan di gerbang-gerbang perbatasan keluar masuk Thaif itu orang-orang tinggi besar gitu ya, kayak bodyguard gitu. Wahai Muhammad, engkau bisa keluar dengan selamat jika engkau bisa melewati orang-orang itu. Bayangin coba, udah dilempari dengan batu, bahkan disediakan juga orang-orang yang akan menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dari Thaif dengan begitu kepayahan. Singkat cerita, setelah dakwanya di Thaif juga ditolak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat hiburan. Ternyata ada rombongan jin yang mendengarkan baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan Al-Quran. Mereka tertarik dan mengimani Al-Quran itu dan berbaiat langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika dalam masa kebingungan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu kembali ke kota Mekah dan tidur di rumahnya. Ketika tiduran di rumahnya, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang langsung menembus atap rumah dan mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajak
ke dekat sumur Zamzam, Umi. Dan dua malaikat Mikail dan malaikat Israfil membelah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kejadian kedua kalinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil itu yang pernah kita ceritakan tuh, pernah dibelah juga dadanya. Dan ini mau melakukan perjalanan luar biasa, dibelah lagi dadanya. Kenapa tuh, Bi? Dalam sebuah keterangan yang disampaikan oleh para alim ulama, dibersihkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dimasuki ilmu, keimanan, kepatuhan, kesolehan dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena akan menyaksikan perjalanan yang begitu dahsyat luar biasa. Ini bukan perjalanan biasa-biasa. Kemudian dikembalikan lagi dan seperti semula, malaikat Jibril alaihissalam lalu menyediakan sebuah kendaraan yang bernama buruk. Kendaraan itu tidak lebih kecil daripada keledai, berwarna putih, dan ketika diantarkan buruk itu liar juga sampai ditegur oleh malaikat Jibril. Apa yang membuatmu seperti ini? Apakah engkau tahu bahwa sosok yang akan menaikimu adalah sosok yang lebih mulia? Maka tenang tuh buruk. Dinaikilah buruk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mulailah perjalanan Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita akan bahas lebih lengkapnya karena waktu juga sudah tidak memungkinkan ya. Kita akan bahas Ahad yang akan datang. Jadi jangan lupa saksikan terus obrolan Surya Subuh Ceria dan Barokah setiap pada subuh, setiap Ahad pada subuh. Dan jangan lupa juga dukung dengan subscribe. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala dan ladang ibadah bagi kita. Nanti kita akan bahas lebih detailnya untuk perjalanan dahsyat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Ahad yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.